Kasih Tuhan, Salam. ya luar biasa. Pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Tuhan di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk bersama-sama kita konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang percaya yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan tidak akan terpengaruh oleh keadaan dimanapun. Ya, keadaan luar, keadaan yang sedang terjadi, ya, lingkungan, dia pasti tidak akan bisa dipengaruhi. Ada satu prinsip, ya, yang tetap dipraktekkan di dalam hidupnya. Keadaan lingkungan atau situasi yang tidak baik itu tidak akan bisa mempengaruhi orang percaya yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya mau berbicara kepada Bapak Ibu juga tentang bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana kita semua sudah dibawa oleh Tuhan untuk kembali melangkah lebih lagi di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti kita ketahui bersama, beberapa bulan ini bahkan kemarin kita juga sudah berjalan melangkah dalam tuntunan Tuhan, di mana kita semua dibawa oleh Tuhan untuk bersama-sama bisa menjamu para hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kita ada bersama-sama memberikan semuanya daripada kita. Ada yang memberikan tenaga, ada yang memberikan dana, ya, untuk pekerjaan yang Tuhan taruh buat gereja Tuhan di tempat ini. Ya, oleh sebab itu pagi hari ini saya mau berbicara tentang sesuatu mungkin yang kembali akan menggugah buat Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa semakin mengerti bagaimana sesungguhnya kita sebagai orang percaya harus bersikap. Karena saya tadi sudah awali, ketika kita menjadi orang percaya yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, tidak akan pernah dipengaruhi oleh apapun. Bahkan saya mau katakan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, keadaan luar yang bagaimanapun tidak akan bisa mempengaruhi sikap kita, bagaimana kita harus mengambil langkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya mau berbicara tentang memberi. Saudara, saya mau berbicara khusus. Sesungguhnya firman Tuhan, saya tidak berbicara tentang ini. Saya sudah persiapkan beberapa hari, tetapi beberapa hari yang lalu justru Tuhan ingatkan lagi melalui Pak Lim berbicara pada waktu di Komsel, ya. Terus juga Pak Tantri berbicara tentang bagaimana harus menjadi seseorang yang bisa memberi, ya. Dan itu membuat bahkan beliau Pak Lim bercerita tentang seorang janda Salvat. Ini memberikan peneguhan buat saya, ya. Beberapa hari kemarin langsung saya rubah. Saya harus berbicara tentang memberi. Mungkin ini yang mau Tuhan bicarakan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kenapa? Saya katakan supaya kita tidak gagal fokus tentang arti atau makna daripada kita memberi. Supaya bagaimana sikap kita seharusnya sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini akan berbicara khusus tentang memberi. Ya, saudara, saya minta ini kita perhatikan bersama. Nanti kita kembali akan ulas kalau saudara berkenan untuk mengulasnya di dalam Komsel, atau saudara akan ulas di dalam pribadi lepas pribadi. Ya, nah pagi hari ini saya mau sekali lagi kita belajar tentang nilai-nilai daripada memberi. Saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu, tidak gampang memang menjadi seorang memberi. Tidak gampang menjadi seorang yang suka memberi. Bisa memberi apalagi dalam keadaan seperti sekarang. Semuanya serba sulit. Makanya tadi saya awali dengan bagaimana situasi di luar kita. Kita sebagai orang percaya, situasi di sekitar kita, di lingkungan kita, di keluarga kita mungkin tidak akan pernah mempengaruhi sikap kita sebagai seorang pemberi. Ada alasan-alasan secara alkitabiah yang akan saya buka pada pagi hari ini, sehingga kita, Bapak Ibu dan saya, semakin dapat mengerti sebetulnya sikap seperti ini betul atau tidak, ya. Karena sekali lagi saya katakan bahwa saat seperti saat ini adalah banyak alasan untuk setiap kita bisa menjadi orang yang tidak suka memberi.
Saat seperti ini, saudara, banyak alasan untuk setiap kita tidak menjadi seorang pemberi. Nah, bagaimana seharusnya bagi setiap kita secara alkitabiah? Saya mau buka kepada Bapak Ibu ya. Kita lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Ini mendasari firman Tuhan pada hari ini. Kita lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Nah, ini ayat ini mengatakan seperti ini, saudara. Hendaklah masing-masing memberikan apa, saudara? Menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini yang pertama yang saudara harus tahu. Ya, di dalam pemberian kita, apa yang kita lakukan, ya, sekali lagi saya katakan, keadaan yang saat ini banyak pertimbangan dan alasan seseorang untuk tidak menjadi pemberi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ternyata kalau kita lihat, memberi itu memang dibutuhkan kerelaan. Ini yang pertama, saudara. Saudara tidak akan bisa menjadi seorang pemberi kalau saudara tidak rela. Dibutuhkan kerelaan hati. Ketika ada kerelaan hati memberi, ya, saudara akan gampang untuk bisa menjadi pemberi. Tetapi ketika tidak ada kerelaan hati, ketika saudara merasakan, oh keadaanku seperti ini Pak, mana bisa aku menjadi pemberi? Keadaan seperti ini akan menjadi semakin sulit untuk setiap kita dapat melakukan sebagai seorang pemberi. Dan firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita untuk menjadi seorang pemberi. Karena ayat ini mengatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jadi kerelaan hati ini yang pertama kali dituntut oleh Tuhan untuk setiap kita bisa memberikan untuk Tuhan atau untuk sesama. Ada kerelaan hati, dibutuhkan kerelaan. Nah, saya mau katakan ini memang sulit dan berat kita lakukan pada awalnya. Dan ini juga diakui oleh Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang yang diurapi Tuhan. Dia juga mengakui sulit untuk menjadi seorang pemberi, berat rasanya. Kita lihat saudara di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-12. 1 Korintus 4 ayat yang ke-12. Ya, saudara lihat ini yang dikatakan Paulus. Kami melakukan apa, saudara? Pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, saudara perhatikan ayat ini, kami memberkati. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Saudara lihat ayat yang ke-13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Nah, saudara lihat dari ayat ini, ternyata memang memberi itu tidak gampang. Tidak gampang saudara bisa memberi. Sangat sulit, apalagi kalau saudara mendapatkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Bahkan Paulus mengatakan melakukan pekerjaan tangan yang berat, yang sulit. Akhirnya dia mau memberi pun juga merasakan sesuatu sulit. Tapi Paulus mengatakan kami memberkati. Nah, saudara, bahkan kita lihat saudara ya, Paulus sikapnya ketika dia memaksakan diri untuk bisa menjadi seorang yang bisa memberkati, ya, melatih kedagingannya. Kita lihat dalam 1 Korintus 4 ayat 16. 1 Korintus 4 ayat 16 mengatakan seperti ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ini luar biasa saudara. Sulit kenyataannya, tetapi Paulus tetap memberkati. Ketika dia sudah memberkati, Paulus mengatakan, turutilah teladanku. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Nah, yang kedua kita akan belajar. Ternyata memberi itu
memang berkorban. Memberi itu berkorban, saudara ya. Berkorban itu memang ada yang dilepaskan dari diri kita. Ada sesuatu yang harus kita lepaskan dari diri kita. Ada sesuatu yang harus kita berikan. Ada kita korbankan. Ya, memberi itu sampai kita memberikan sesuatu yang kita korbankan. Dan namanya korban kadang-kadang memang akan terasa sakit, saudara. Karena merasakan, wah aku masih butuh loh, aku masih perlu, kok aku memberi, sakit rasanya. Tetapi ketika kita lakukan dengan kerelaan hati, dengan segala kedagingan yang kita paksakan untuk kita tekan, aku tetap akan menjadi seorang pemberi. Maka saya katakan, itulah yang dinamakan pengorbanan. Mengorbankan segala sesuatu untuk bisa menjadi pemberi. Yang ketiga, saudara, saya mau kasih tahu, memberi itu tidak harus berkelimpahan. Ya, kemarin kita sudah mendengar bersama-sama Pak Lim juga mengatakan, kita memberi itu adalah sesuatu tidak harus berkelimpahan dulu, baru kita akan memberi. Saya mau katakan kepada saudara, kalau kita kelimpahan, sudah diberkati, terus memberi, itu saya katakan wajar. Kita diberkati, ya kita harus memberkati. Tetapi ada satu firman yang mengajarkan kepada setiap kita, ketika kita sedang tidak baik-baik saja, ternyata kita masih bisa memberi. Dan ketika kita memberi, dikatakan ternyata memang itu ajaran yang Tuhan berikan buat setiap kita. Seorang janda di Sarfat ada menjadi contoh yang kemarin langsung menemplak saya. Ya, dalam segala kekurangannya. Ya, ayo kita lihat saudara di dalam 1 Raja-Raja 17. Ya, supaya kita semua tahu. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Ya, kita baca bersama-sama. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, ayat ke-12 katakan seperti ini. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti bagiku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Nah, saudara lihat bagaimana seorang janda di Sarfat. Sudah seorang janda, tidak punya apa-apa, keadaan terdesak, tetapi Elia kok ya mentolol, masih minta. Bahkan meminta sesuatu yang terakhir dalam hidup daripada janda itu. Karena dikatakan di ayat ini, setelah memberi makan, setelah memberikan kepada Elia, maka dikatakan di dalam ayat ini tadi ya, kami akan mati. Tetapi sikapnya bagaimana, saudara? Tetap dia lakukan, kan? Tetap dia kerjakan. Dia tahu bahwa sesungguhnya memang seperti ini yang diajarkan oleh Tuhan. Maka saya katakan ternyata ya, memberi itu tidak harus ketika kita belum kelimpahan. Memberi itu tidak ketika kita punya yang lebih-lebih. Tetapi ternyata Tuhan menginginkan justru keadaan kita kekurangan. Ketika kita sungguh-sungguh memberi, itu dikatakan kita memberi dengan segala kelimpahan hati kita kepada Tuhan. Secara materi kita mungkin kurang, secara tenaga kita mungkin kurang, secara waktu mungkin kita kurang, tetapi kita mau memberi dengan sungguh-sungguh.
Inilah yang dinamanya kita memberi. Tidak harus ketika kita berkelimpahan. Nah, kalau kita lihat di dalam Lukas 6 ayat yang ke-38. Lukas 6:38 ini mengatakan seperti ini. Berilah dan kamu akan diberi. Apa saudara? Suatu takaran yang baik, yang dipadankan, yang digoncang-goncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini rumus kerajaan surga. Ketika kita memberi, ternyata apa yang kita lakukan itu juga menjadi ukuran Tuhan untuk bisa berbuat kepada saudara. Bahkan kalau kita melakukannya dengan tulus hati, dengan kerelaan kita, dan sungguh-sungguh kita memberi pada Tuhan, dikatakan di dalam ayat ini, ternyata Tuhan akan memberikan takaran yang baik, yang dipadankan, yang digoncang-goncangkan, dan yang tumpah keluar. Nah, saudara kalau ke pasar kadang-kadang suka ukuran kalau ditimbang yang mantep, yang anget. Tidak seperti itu, saudara. Kalau ukuran Tuhan, katakan satu takaran yang baik, masih dipadankan, masih digoncang-goncangkan, yang artinya apa, saudara? Tumpah ruah. Ya, ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Ya, Dia mau setiap kita sungguh-sungguh kita memberi dengan segenap hati kita. Saudara kalau katakan, bagaimana sekarang? Kalau kita memberi dengan orang mungkin yang baik dengan kita, gampang kita lakukan. Tetapi bagaimana dengan orang yang membenci kita, bahkan dengan musuh kita? Apa yang harus kita lakukan? Ya, nah kita lihat sekarang saudara di dalam Roma 12 ayat ke-20. Roma 12 ayat ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah, ternyata dengan orang yang memusuh kita pun, ya, saya katakan ini penting buat setiap kita, saudara. Itu penting. Kita juga diminta oleh Tuhan untuk bisa memberi. Dengan orang yang membenci kita pun, dengan musuh kita pun, kita juga harus bisa untuk memberi. Nah, kabar baiknya dan harus saudara ingat, memang menjadi pemberi itu sebetulnya ini yang keempat adalah maunya Tuhan. Ini maunya Tuhan, saudara. Kita lihat ya, saudara ya. Memang sejak awal penciptaan kita, Tuhan sudah mengajari kita untuk supaya kita bisa menjadi berkat. Nah, kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Ya, demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara lihat ayat ini. Kuncinya yang pertama. Di dalamnya mengatakan Allah memberkati mereka. Kalau saudara mau menjadi berkat, harus saudara juga bisa memberkati. Ketika saudara dikatakan diberkati oleh Allah, maka saya katakan Allah memberkati mereka. Ini kunci pertama, saudara. Allah itu memberkati mereka. Lalu setelah Allah memberkati kita, maka kita beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi. Dan Tuhan katakan, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ternyata ketika kita mau menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang berkuasa atas keadaan apapun yang sedang terjadi, yang pertama kali harus menerima berkat Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberkati saudara,
Maka saya katakan kita ini adalah orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan dan dikasih Tuhan. Yang artinya kita ini orang-orang percaya yang berhak menerima berkat Tuhan. Tetapi jangan sampai ketika kita menerima berkat Tuhan, kita simpan sendiri. Atau jangan sampai ketika kita sudah tahu berkat kita mungkin ada yang tidak berkelimpahan, tetapi kita semakin tidak mau memberkati. Kemarin saya waktu dalam perjalanan, saya kan tidak selesai, ya, saya sudah titipkan kepada semua di tempat ini saudara-saudara. Ya, saya harus berangkat mengikuti teman saya dari Surabaya itu untuk ke bengkel, Pak. Kemarin kita kena sepupu, jadi harus cepat-cepat kita datang. Nah, ketika cepat-cepat kita di dalam perjalanan, saya sering suka berdiskusi, kita ngomong, ya. Makanya kadang-kadang kita kalau di mobil saya kan sering ngomong, saya ngobrol. Ini saya ngomong apa yang buat kalau kadang-kadang sesuatu yang dasar kita ngomong. Nah, dia bercerita juga seperti ini. Ternyata hidup dia pun saat ini juga bukan sedang dalam keadaan yang berkelimpahan. Tetapi ternyata dia mempraktekkannya untuk bisa menjadi berkat. Dia terus melakukannya untuk menjadi berkat. Dan kita berdiskusi panjang lebar. Saya katakan, memang itu prinsip. Dan itu yang ketiga menentukan saya untuk saya bawakan ayat ini, firman ini pada pagi hari. Ternyata apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita harus tetap menjadi seorang pemberi. Dia katakan, aku eksporku masih belum bisa jalan. Masih belum bisa jalan aku eksporku. Gak bisa. Belum bisa. Saya katakan, terus bagaimana sikap? Tenang. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Dari pandemi sampai saat ini belum bisa ekspor. Tuhan kirim beberapa, ya. Dia katakan, terus bagaimana? Ya, aku masih tetap dipelihara oleh Tuhan. Memang tidak akan berkelimpahan seperti apa yang kita biasa lakukan. Yang kedua harus berkelimpahan, enggak. Tetapi dituntut Tuhan sampai detik ini, dan dia tetap bisa menikmati, bahkan bisa menjadi saudara berkat. Ada saja jalan Tuhan. Yang Tuhan lakukan itu ada saja. Ada jelas yang katakan eksporku masih berhenti. Nah, dia seorang pengusaha sarang burung, nggak bisa ekspor. Cina tutup, Hong Kong nggak bisa terima. Ya sudah, gimana? Stok numpuk. Terus gimana? Tenang, aku punya Tuhan. Dan ketika kita dalam perjalanan, ya, kemarin kita diajak makan di tempatnya yang Pak Jokowi biasa makan, di ayam goreng timbel, ya, di Sukarjo. Sama dia, ayo dicari di ayam goreng ini. Mana Pak Jokowi pernah makan di sini? Saya diajak makan di situ. Dia cerita ternyata tiba-tiba ada WA masuk, ya, mencari barang, dan barang ini untuk diekspor. Ternyata ada permintaan. Nah, ini mana? Ya sudah, jalan no. Mungkin ini juga jalan Tuhan untuk engkau bisa memperoleh berkat. Tak ngerti saudara, tak tahu, ya. Dari Surabaya ke sini pulang pergi paling enggak, dia bilang tolong 500.000 paling enggak. Belum memberkati, ya, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Belum ajak kita makan-makan. Saya sebagai hamba Tuhan juga gak rela, saudara-saudara. Saudara perhatikan saya bukan tipe orang yang ketika saudara jamu terus main seenaknya gitu. Bukan sikap saya. Saya tahu diri. Tetapi kalau saudara memberkati saya juga tidak bisa tolak. Karena itu kebenaran firman Tuhan. Sulit rasanya memang secara logika, tetapi ternyata itu prinsip yang dipegang dan dia diberkati sampai saat ini. Masih kegoda. Pak Sur sudah ngomong, Pak masuk nasi muko Pak, itu gopek jik 500.000.
Ternyata lebih. 800.000. Saya katakan dulu ya apa? Pernah kita punya Tuhan. Diajak makan masih di Solo. Paragon. Diajak makan beberapa tempat saya saudara sampai. Aduh, itu udah kuat ini. Makan ais pakai kuliner kemana-mana wes. Ini sikap orang yang suka memberkati. Dia melakukannya dengan sungguh-sungguh dan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Saya berteman karena dia lama sekali, puluhan tahun saudara. Saya kalau cerita kepada saudara, ya saya sama dia itu puluhan tahun. Ya, tapi kehidupannya dibawa oleh Tuhan luar biasa. Saya ketemu sama dia juga dipertemukan secara koneksi ilahi. Ternyata sikapnya sikap sebagai seorang yang bisa memberi. Ini luar biasa saudara. Ya, nah saudara-saudara, saya akan katakan ternyata diberkati itu memang untuk memberkati. Karena sesungguhnya memang akan menjadi seorang yang berbahagia kalau kita bisa menjadi pemberi daripada penerima. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Kisah Rasul 20 ayat 35. Ini yang dikatakan di dalam Kisah Rasul, tapi sesungguhnya Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, ya walaupun ini tulisan Paulus. Kita lihat, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan apa saudara? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Haleluya. Ada amin saudara. Lebih baik memberi daripada menerima. Karena orang yang memberi pasti sudah merasa diberi oleh Tuhan. Dan kenyataannya aku tidak punya loh Pak, tapi aku bisa memberi. Yang sudah berikan. Dan ketika hatimu sejahtera memberi, saya katakan saudara akan berbahagia. Itu seringkali juga saya praktekkan. Kita pun di sini, makanya kadang-kadang saya katakan, kita pun di sini perlu banyak saudara. Saya heran dengan Tuhan sebetulnya. Gedung gereja belum selesai, masih perlu banyak yang harus saya kerjakan. Tetapi Tuhan kasih lagi kepercayaan untuk menjadi ketua garis depan, korwil garis depan, hamba-hamba Tuhan seluruh kabupaten kami. Bukan berarti saya menjadi seorang yang sekedar menerima tugas ini tanpa konfirmasi dengan Tuhan. Ya, tugas ini gak ringan saudara. Dan tugas ini membutuhkan ekstra juga yang harus saya lakukan. Kenapa? Kita juga mau menjadi saluran berkat buat mereka. Bukan masalah sekarang, oh Pak kamu digunakan. Enggak. Kita ini adalah orang yang harus diberkati untuk bisa memberkati. Saya yakin saudara, karena memang pos-posnya Tuhan itu kasih sendiri-sendiri. Dan saya selalu tidak mau mencampur itu. Makanya seringkali itu kalau saya katakan, kalau saudara memberkati saya, untuk siapa ini? Untuk saya pribadi? Atau untuk gereja? Atau untuk yang lain? Saya tidak bisa menutup, oh sudah usah berkati saya. Tidak bisa. Tetapi kadang Tuhan bawa, harus jangan kamu terima, balikan. Saya lakukan. Itu yang saya berusaha untuk menjadi dengar-dengaran saudara. Berusaha untuk mendengar. Pernah sekali yang saya saksikan kembali, saya diundang di Jakarta, berbicara di Jakarta. Jakarta itu membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Ketika selesai khotbah, biasa hamba Tuhan dapat PK. Saya dapat amplop saudara di PK. Ya, orang Jakarta PK tidak mungkin sedikit. Saya terbuka kepada saudara. Ya, dan saya terima. Saya doakan, saya kembalikan. Karena kenapa? Roh Kudus kuat sekali ngomong jangan terima, balikan. Istri saya kok dibalikkan? Tenang. Kita ini perlu ongkos. Kita ini balikan. Tuhan ngomong nurut aja dulu. Tak balikan. Ketika pengerja ngasih ke saya kembalikan. Terus saya masih ngomong sama bapak gembalanya. Ketika ngomong kita mau pulang, dikasih lagi saudara.
Pak ini loh Pak, digoda lagi. Roh Kudus sudah ngomong balik, tau cek digoda benar. Ini loh Pak, tanya istri saya. Saya katakan, enggak. Ya saya doakan, ya ini. Enggak tahu mau suruh balikkan. Loh kenapa? Udah, saya suruh balikkan. Nah, ternyata saudara, gereja ini sedang dan mau melakukan pembangunan seperti kita ini. Loh, ternyata saya tidak tahu saudara. Karena saya tahu beberapa bulan kemudian dia ngomong memang ada rencana untuk bangun dan sudah itu berarti itu sebagai awalnya. Dan saudara tahu ketika saya mempraktekkan, ya saya tiba-tiba dapat kiriman. Ya tanya istri saya, langsung saya dapat waktu itu. Tiba-tiba adik saya itu ngirim saya kasih 5 juta. Luwes toh bisa ongkos pulang, bahkan kita bisa untuk hotel apa itu cukup. Ini kalau kita sungguh-sungguh menjadi seorang pemberi. Memang saat itu mungkin ketika kita memberi rasanya kayak aduh memberi ini perlu loh Tuhan, aku buat pulang ini kan cukup ongkos, kan perlu ganti. Tapi Tuhan mau kita melakukan menjadi seorang pemberi. Jadi memberi itu adalah sikap di hati kita yang harus kita lakukan sebagai seorang yang sudah diberkati Tuhan. Ketika kita bisa melakukan, saudara pasti akan berbahagia. Iya kan? Senang berarti langsung plong memberi. Ayo di tempatnya siapa yang memberi, rasanya ketika memberi mungkin aduh tak kasih enggak ya, tak kasih enggak. Tapi ketika saudara lawan, yos tak kasih, plong, senang, bahagia. Seperti ayat ini, senang gitu, aduh, ya. Ini sesuatu yang dahsyat saudara. Ya, ini sesuatu yang harus kita mengerti. Jadi ternyata ketika kita memang sudah memberi, rasanya berbahagia. Kita lihat dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat kelima. Nah, kita lihat dalam ayat ini mengatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oh, haleluya. Ketika saudara memberi, apa ditinggalkan oleh Tuhan? Maka dikatakan kita tidak boleh menjadi hamba uang. Yang artinya ternyata sebagai seseorang yang bisa memberi, harus bisa mengatakan cukup atas hidupnya, bisa berkata cukup atas hidupnya. Kalau saudara tidak mengerti kata cukup, pasti saudara tidak akan bisa memberi. Buat aku tidak cukup loh Pak. Buat aku kurang. Kok aku memberi? Sampai ketika kita punya rasa cukup, maka kita akan bisa memberi. Karena kita nggak mau menjadi hamba uang. Kita memberi. Ada rasa cukup dan Tuhan memberikan jaminan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Oh haleluya. Ketika kita mempraktekannya, kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Nah saudara, orang yang suka memberi, saya katakan jangan takut miskin. Gak ada sejarahnya orang memberi miskin, karena ini firman Tuhan. Kita lihat saudara ya, kita lihat di dalam Amsal 11 ayat 24. Ini ayat saudara pasti pernah dengar, ya. Amsal 11 ayat 24. Ya, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Wah, ini firman Tuhan tuh saudara. Saudara hemat, wah tak hemat. Saya katakan seperti ini, saudara jangan salah paham. Lupa kalau itu tidak boleh hemat Pak, boleh. Tapi ajak mendidil gitu loh saudara. Pandang kikir, wah jangan ini, pokoknya tidak boleh. Kalau memang waktunya saudara untuk beri. Karena firman Tuhan ini menjamin saudara. Bahkan ada orang yang suka memberi, sebar harta, tapi tidak pernah kekurangan. Saya lihat teman saya juga seperti itu. Sepertinya gampang menyebar ya, kasih. Tetapi apa yang dilakukan itu memang nggak sekedar dia lakukan, benar-benar dia lakukan seperti apa yang Tuhan taruh di hatinya. Kasih.
Untuk pembangunan rumah Tuhan ini pun dia kasih banyak, dia kasih saudara. Dia kasih. Bukan cuma ngomong. Kalau sekali transfer bisa 20 juta transfer untuk pembangunan ini. Ya kasih terus, kasih. Ini yang saya mau katakan pada saudara. Dan dia hidupnya juga berbahagia. Kemarin kita jalan-jalan, ya semua Tuhan bukakan dengan luar biasa. Nah saudara, sekali-sekali saya katakan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, orang yang suka memberi itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Jadilah orang percaya yang suka memberi kepada siapa? Kepada siapapun, teman, saudara, seluruh kita, musuh kita, ya, terus hamba Tuhan, beri. Maka saya dorong saudara, kemarin itu hamba-hamba Tuhan, beri saudara, bisa beri, lakukan, ya, memberi kepada siapapun, jangan hitung-hitungan. Ketika memberi, berilah, karena saudara mengasihi Tuhan. Ketika saudara berhitung dengan Tuhan, saya khawatir saudara akan mengalami yang tidak mendapatkan apa-apa. Ketika saudara hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Mengalami yang namanya tidak mendapatkan apa-apa. Sudah memberi, tetapi hitung-hitungan tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi memberi dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Nah, saudara, saya katakan memberi itu bukan cuma harta. Jadi saudara jangan salah paham apa yang saya katakan tadi. Bukan cuma harta. Tetapi apa? Waktu saudara, mungkin ya kalau kemarin waktu Pak Sur yang jauh-jauh masih sempat datang ke sini. Bahkan bukan cuma waktu, tenaga, dana, ya semua dikasihkan kemarin ya beberapa orang tempat ini. Memberikan semua, diberikan semua. Untuk apa? Untuk hamba-hamba Tuhan. Nah kalau saudara mau egois, saudara bisa berkatakan, oh, Pak, gerejanya perlu dulu Pak. Ngapain berkati hamba-hamba Tuhan Pak? Wes disimpan aja. Saya katakan kalau kita punya prinsip seperti itu, gereja kita pun tidak akan jadi-jadi. Ya, sungguh saya mau katakan, karena saya sudah praktekkan mulai dari awal fondasi tempat ini dibangun sampai berdiri, saya mengandalkan terus prinsip yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya. Saya mau katakan di atas mimbar, dalam keadaan saya membangun tempat ini pun Tuhan masih gerakkan saya untuk membantu pembangunan gereja di tempat lain. Tanya istri saya praktekkan. Sampai yang menerima itu bingung. Pak Wisan kan lagi bangun, kok masih memberkati saya? Loh kenapa memangnya kenapa? Engkau kan hamba Tuhan, tahu kalau seharusnya aku juga harus memberkati engkau. Nah gereja pun diberkati enggak oleh mereka? Enggak. Sakit hati? Enggak. Aku dapat berkat dari tempat lain. Aku dapat tempat dari tempat lain. Jadi kadang seperti ini saudara. Ketika saudara lakukan sesuatu, baik itu tenaga, baik itu waktu, baik itu materi, dana, dan lain-lain, seolah-olah apa yang saudara lakukan di tempat itu tidak memberkati saudara. Tetapi tiba-tiba saudara akan terbuka, dapat dari tempat lain. Banyak cara Tuhan memberkati, seperti saya katakan tadi, ya kan? Banyak cara Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan cara Tuhan tidak pernah sama. Selalu cara yang terbaik untuk setiap kita. Saudara, saya jelaskan ini supaya saudara bisa mengerti, ya. Tidak salah paham. Saya tidak tahu, seperti saya sudah katakan, sebetulnya saya tidak berbicara tentang ini. Tetapi Tuhan gerakkan. Yang pertama, ya sampai Pak Tantri, terus Pak Lim, ya dan menggerakkan. Saya, aduh Tuhan, iya benar berbicara tentang ini. Soalnya saat ini memang sulit buat kita untuk memberi. Kok jemaat tak dorong untuk bisa memberi ini bagaimana toh? Kalau nggak saya jelaskan kan nanti gagal paham, tidak mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara masih mau tetap memberi? Tetap memberi, ya.
Karena saya pun juga seperti itu. Tidak mudah tuh saudara, tidak gampang memang. Saya sendiri pun tidak gampang. Ini duit yang saya bagi kepada hamba Tuhan ini, sebetulnya kalau saya mau buat untuk jendela ini sudah selesai. Tapi lah ini jatahnya mereka kok. Ada orang yang memberkati untuk mereka. Masa saya mau ambil untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini? Ya tidak bisa. Itu bukan jatahnya. Paham ya saudara ya? Ada yang Tuhan taruh memang untuk sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan bagian itu yang saya kerjakan. Nah, saudara tetap doakan tempat ini. Doakan untuk saya. Doakan untuk sesama kita semua di tempat ini. Satu saudara. Jadilah berkat. Jadilah orang-orang yang suka memberi. Ketika saudara menjadi pribadi yang suka memberi, di situ Tuhan akan memberkati saudara dengan berlimpah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.